nilai uang itu setiap tahun dia akan berubah dan bertambah lebih tinggi umumnya karena ada yang namanya inflasi. Dan dalam perencanaan keuangan ada istilah yang namanya konsep nilai uang dan waktu. Bagaimana cara menghitungnya? Saksikan terus video saya berikut ini. Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono, seorang Certified Financial Planner. Dan di video kali ini teman sekalian, kita akan membahas yang namanya time value of money, atau bahasa Indonesianya adalah nilai uang dan waktu. Dan kalau Anda menjadi seorang financial planner, maka ini adalah salah satu keterampilan yang Anda harus kuasai untuk menghitung berapa nilai uang di masa mendatang dan berapa uang yang Anda perlu investasikan rutin setiap bulan atau setiap tahunnya. Teman sekalian, bagaimana konsep nilai uang dan waktu tersebut? Saya akan jelaskan kepada Anda dengan dua buah sumbu sebagai berikut ini. Yang pertama, ada sumbu nilai uang. Dalam hal ini direpresentasikan dengan rupiah. Kemudian ada sumbu waktu, dan waktu ini biasanya dalam tahun. Misalkan teman sekalian, saya punya nilai uang pada saat ini. Jadi ini adalah nilai uangnya dan ini adalah tahunnya. Berarti ini adalah tahun saat ini atau nilai uang pada saat ini. Dan nanti kita kenal dengan istilahnya adalah present value atau PV, nilai uang saat ini. Dan teman sekalian, dengan berjalannya waktu, nilai uang pada saat ini akan berubah lebih tinggi nilainya karena ada yang namanya inflasi, sehingga pada titik tertentu, pada suatu tahun tertentu, maka akan menjadi nilai uang di masa mendatang. Dan inilah yang kita kenal dengan istilahnya adalah FV atau future value. Nah, teman sekalian, bagaimana cara menghitung future value dari sebuah nilai uang? Rumusnya adalah FV atau future value sama dengan PV atau present value dikalikan dengan buka kurung 1 plus I pangkat N, di mana I ini adalah laju inflasinya dan N itu adalah lama periode waktunya. Nah, saya kasih contoh kepada Anda seperti ini teman sekalian. Misalkan saya punya uang saat ini nilainya adalah 100.000. Kemudian kalau setiap tahun terjadi inflasi sebesar 5%, maka berapa nilai uang tersebut di 10 tahun yang akan datang? Kita akan gunakan rumus ini. FV sama dengan PV. PV-nya adalah present value, nilai uang saat ini adalah 100.000 dan ini 100.000. Kemudian kita kalikan dengan 1 plus dengan I. I-nya adalah laju pertumbuhan inflasinya. Dalam hal ini adalah 5%. Kemudian N-nya, pangkat N. N-nya adalah berapa lama periode waktunya. Dalam hal ini adalah 10 tahun. Nah, maka teman sekalian, kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, maka kita mendapatkan hasilnya sama dengan 162.889. Artinya teman sekalian, kalau ada uang saat ini 100.000 dengan inflasi 5% per tahun, maka 10 tahun kemudian uangnya berubah menjadi 162.889. Nah, teman sekalian, inilah disebut dengan konsep nilai uang present value dan future value. Kemudian, ketika kita mengetahui nilai uang di masa mendatang, berikutnya kita bisa tarik mundur pada saat ini berapa yang harus saya investasikan atau berapa yang harus saya tabung rutin setiap tahunnya dengan asumsi pertumbuhan investasi tertentu yang bisa saya tetapkan. Teman sekalian, inilah yang disebut dengan istilahnya adalah PMT atau payment. Jadi payment itulah dengan uang. Misalkan kalau saya mendapatkan uang 162.889 rupiah ini di 10 tahun mendatang, maka setiap bulan atau setiap tahun saya harus investasi berapa besar. Ini yang disebut dengan istilahnya adalah PMT. Rumusnya adalah PMT atau payment atau investasi rutin tahunan sama dengan FV atau future value dikalikan dengan I, atau I ini adalah berapa laju pertumbuhan investasi yang kita asumsikan. Kemudian dibagi dengan buka kurung 1 plus I. I-nya sekali lagi adalah berapa laju pertumbuhan investasi yang kita asumsikan, tutup kurung pangkat N. Nah, N ini adalah berapa lama investasinya, kemudian dikurangi 1, tutup kurung. Nah, teman sekalian, kalau seandainya
saya ingin mendapatkan uang 162.889 di 10 tahun yang akan datang. Dan kalau saya tabung di sebuah instrumen investasi dengan laju pertumbuhan investasi setahun 15%, maka berapa yang harus saya tabung rutin atau harus saya investasikan rutin setiap tahunnya. Nah, kita akan masukkan dalam rumus ini. PMT sama dengan FV atau future value-nya adalah 162.889. Kemudian kita kalikan dengan I atau 15%. Kemudian kita bagi dengan buka kurung sekali lagi 1 ditambah dengan bunganya atau return investasinya 15%, pangkat 10, lamanya 10 tahun dikurangi dengan 1, dan hasilnya adalah 8.023. Artinya apa teman sekalian? Kalau saya setiap tahun menabung sejumlah 8.023, dan kalau saya tabung itu setiap tahun secara rutin dan setiap tahun mendapatkan asumsi rata-rata bunga 15% per tahun, maka nanti 10 tahun yang akan datang uang saya akan berubah menjadi 162.889. Nah, teman sekalian, inilah dua rumus yang paling banyak dipakai dalam konteks kita menghitung nilai uang. Present value, future value, kemudian adalah PMT. Nah, teman sekalian, Anda mungkin akan berkata, waduh, kok ribet banget ya kalau kita mau menghitung nilai uang di masa mendatang dan berapa investasi harus dilakukan pada saat ini. Teman sekalian, Anda tidak perlu khawatir teman sekalian, karena ini hanyalah sebuah hitungan matematikanya biar Anda tahu. Nanti pada prakteknya kita tidak akan menggunakan rumus-rumus yang rumit seperti ini, tapi kita sudah gunakan rumus yang sudah dibuat dalam sebuah kalkulator perencana keuangan. Dan biasanya kita menggunakan Excel, atau Anda bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di dalam website saya, mengelolakeuangan.com. Dan untuk kalkulatornya teman sekalian, nanti Anda bisa lihat di deskripsi yang akan saya tuliskan linknya di bawah. Dan sini ada kalkulator perencanaan keuangan, dan ada 3 jenis yang bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah kalkulator peternakan uang, seperti ini tampilannya. Kemudian yang kedua adalah kalkulator investasi, seperti ini tampilannya. Dan yang ketiga adalah kalkulator pensiun, seperti ini tampilannya. Teman sekalian, kalkulator ini menggunakan konsep rumus-rumus yang ada di depan tadi. Nah, teman sekalian, bagaimana menggunakan kalkulator ini? Saya akan jelaskan kepada Anda di video berikutnya. Maka jangan lupa teman sekalian subscribe channel saya ini, dan jangan lupa tonton video yang ada di sebelah sini dan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Terima kasih teman sekalian, sampai ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang.